Saya Friska Clarissa. KPU mengevaluasi penggunaan akronim dan istilah asing dalam debat pemilu presiden. Para capres-cawapres diharapkan tidak menggunakan singkatan saat mengajukan pertanyaan. Langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. KPU mengevaluasi jalannya 2 kali debat Pilpres 2024. Berdasarkan kesepakatan dengan tim kampanye masing-masing capres-cawapres, maka pada debat ketiga KPU mengevaluasi penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan kepada kandidat. Jika masih ada penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan, maka moderator akan mengambil peran untuk menjelaskannya. Antisipasinya gini, dua hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan. Debat ketiga Pilpres yang merupakan debat antar calon presiden bakal berlangsung pada 7 Januari 2024. Tema yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku siap hadapi debat ketiga pada 7 Januari 2024. Untuk persiapan debat, Anies memilih untuk membaca dan berdiskusi dengan sejumlah pihak berpengalaman di bidang pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ya, nanti kita sambil baca-baca, sambil ngobrol, diskusi dengan beberapa orang yang punya pengalaman, itu aja. Belum ada. Baca-baca sendiri. Kesiapan yang sama juga ditunjukkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Jubir TKN Prabowo Gibran optimistis Prabowo bisa menguasai tema debat ketiga bertema pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah gitu ya. Soal pertahanan, soal hubungan luar negeri yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang ahli geostrategi dan geopolitik begitu ya. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh underestimate terhadap pasangan yang lain ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi sikap kubu Prabowo yang klaim akan unggul dalam debat ketiga. Meski akan bahas isu pertahanan, Ganjar sebut siap berdebat karena menurutnya tantangan di sektor pertahanan akan terus berubah. Politik kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim, ya. Tapi problem bangsa ini cukup banyak, termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira seluruh klaim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya. Tapi kita tahu dunia berubah, pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian. Dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti. Dalam debat ketiga nanti, calon presiden diharapkan tidak berkutat dengan istilah-istilah menyulitkan, karena esensi debat adalah memberi pemahaman sebaik-baiknya mengenai visi dan misi kepada seluruh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Setelah 2 kali debat Pilpres 2024, hal apa saja yang harus dievaluasi oleh KPU RI? Kita akan berbincang dengan Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Jadi kalau yang berbeda dari Pilpres sebelumnya waktu Mas Arief menjabat, kayaknya waktu debat sebelumnya itu tidak ada pengaturan detail ya soal akronim dan juga penggunaan istilah asing. Sampai sekarang perlu dievaluasi. Apa yang Mas Arief baca? Ya, sebetulnya setiap kali selesai debat, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu pasti bertemu untuk melakukan evaluasi, membuat catatan-catatan. Kalau kita lihat dari sesi debat yang pertama menuju ke yang kedua, itu kan beberapa diperbaiki. Ya. Misalnya ruangan yang dulu terasa panas,
kemudian dipindah ke gedung yang kemudian dingin. Itu akan mempengaruhi pikiran para kandidat kan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya podium, Podium. kemudian diberikan podium ya. Kemudian yang ketiga, jalannya debat. Ketika kesempatan bertanya dan menjawab diberikan kepada antar kandidat. Nah, ternyata ketika di sesi pertama itu tidak muncul persoalan. Tetapi di sesi kedua kemudian muncul persoalan, bukan persoalan lah, perdebatan gitu ya. Apakah singkatan, apalagi kalau singkatan itu dalam bahasa asing misalnya, Ya. itu akan menyulitkan, menjatuhkan, menguntungkan, atau seperti apa? Ya. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, regulasi, baik undang-undang maupun peraturan KPU, seingat saya tidak mengatur sampai sedetail itu. Maaf. Sampai sedetail mengatur tentang penggunaan singkatan, penggunaan bahasa, pilihan kata, tidak mengatur sedetail itu. Ya. Tapi saya ingin mengembalikan kepada esensi debat sendiri, ya. Ya. Jadi sebetulnya debat itu adalah bagian dari metode pelaksanaan kampanye. Nah, kampanye itu sendiri adalah penyampaian visi misi yang dimiliki oleh masing-masing para kandidat. Nah, maka debat ini desainnya, pelaksanaannya, tata caranya harus ditujukan untuk memudahkan penyampaian visi misi sehingga mudah dipahami oleh pemilih. Ya. Kalau saya ingin mengatakan itu, maka tata cara, prosedur maupun pilihan-pilihan kata, istilah dan segala macam itu juga sebaiknya tidak lepas dari esensi dan tujuan debat itu sendiri gitu loh. Ya. Yaitu penyampaian visi misi mudah dimengerti oleh khalayak luas, oleh seluruh pemilih. Dan itu akan jadi referensi bagi pemilih untuk menentukan mana kandidat yang akan dia pilih gitu. Jadi kan kalau bisa bicara soal debat juga kita tidak bisa melepaskan itu dari strategi. Bisa jadi misalnya penggunaan singkatan atau istilah asing yang sebenarnya lumrah dalam suatu tema tapi mungkin tidak mengerti secara umum oleh halayak. Ini bagaimana untuk memisahkan antara strategi dengan tujuan debat tadi, Mas Arief? Ya tentu itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena saya itu percaya bahwa tidak mungkin seorang kandidat itu bisa menguasai seluruh persoalan dengan detail. Ya. Kalau menguasai sebagian persoalan detail, sebagian persoalan lagi in general gitu ya, itu mungkin gitu ya. Tetapi menguasai seluruh persoalan dengan detail itu kan tidak mungkin. Nah, sekarang tergantung cara dan strategi masing-masing kandidat. Sebetulnya apa yang dia lontarkan, apa yang dia pertanyakan itu memang ditujukan untuk mengurai visi misi kandidat lawan gitu ya, atau sebetulnya ditujukan untuk menjatuhkan, memenangkan kompetisi debat gitu kan. Kita kan tidak tahu gitu ya tujuannya untuk apa. Saya pikir perlu pandangan, pikiran, cara yang bijak dari masing-masing kandidat. Saya mengusulkan sih sebaiknya pertanyaan, kemudian jawaban itu sebetulnya berkaitan dengan mendetailkan, menguraikan visi misi dari masing-masing para kandidat. Oke. Nah, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan. Cara dan strateginya boleh macam-macam ya. Tetapi tujuannya adalah untuk menguraikan visi misi itu. Oke. Jadi cara strateginya boleh macam-macam, tapi yang jelas harus dijelaskan visi misinya karena tujuannya juga ini dalam kampanye untuk mengenalkan visi misi tadi gitu ya Mas Arief. Nah, dengan kesepakatan antara KPU RI juga perwakilan masing-masing paslon yang meminta para kandidat kalau ada penggunaan akronim ataupun istilah asing untuk dijelaskan, ini fair enough, sudah cukup adilkah menurut Mas Arief? Sebetulnya cukup adil karena semua diberi kesempatan yang sama ya. Artinya kandidat yang lain pun juga punya kesempatan untuk menggunakan cara yang sama gitu ya, dengan metode yang sama. Tapi kalau toh mereka memilih dengan cara dan metode yang berbeda, ya tentu tidak dilarang. Yang penting apa yang dilakukan oleh penyelenggara adalah menjaga
koridor atau tujuan utama dilaksanakannya debat adalah tersampaikannya visi misi itu sehingga mudah dipahami oleh para pemilih gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh para kandidat ini juga akan menjadi rujukan, menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan mana kandidat yang paling cocok untuk dirinya sendiri untuk memilih gitu. Oke, terakhir Mas Arief, dari debat sebelumnya, dari sisi penonton juga Ketua KPU periode sebelumnya, apa yang perlu dievaluasi agar tadi kontennya sampai ke pemilih, calon pemilih ini betul-betul nonton debat untuk tahu visi misinya? Sebetulnya saya selalu mengatakan soal durasi ya. Durasi itu terlalu singkat gitu. Undang-undang membatasi jumlahnya 5 kali gitu ya. Ya. Nah mestinya KPU bisa mengatur dari 5 kali itu kecukupannya berapa banyak. Ini agak berbeda dengan di 2019 dan 2014. Karena 2014 dan 2019 kan hanya dua pasangan calon gitu loh. Iya, iya betul. Nah, sementara sekarang 3 pasangan calon. Tapi durasinya seingat saya yang dulu dengan yang sekarang itu sama. Maka jatah atau kuota waktu untuk masing-masing kandidat ini jadi makin lebih sedikit gitu. Jadi memang mengaturnya agak lebih rumit ini karena jumlah kandidatnya lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi ini semoga bisa jadi catatan dan masukan juga agar visi misi dari masing-masing kandidat bisa sampai ke calon pemilih dan pemilih tahu apa saja yang akan dibawa jikalau mereka terpilih jadi presiden maupun wakil presiden di pemilu nanti. Terima kasih. Dan saya ingin debat ini bisa berlangsung lebih rileks, lebih nyantai, sehingga visi misi bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang tidak kelihatan di debat antar kandidat itu ketika off air. Ya, itu biasanya kan terjadi perseteruan antar pendukung gitu ya. Mudah-mudahan yang itu tidak terjadi gitu ya. Karena saya kan tidak bisa melihat saat off air-nya gitu. Semoga nanti debatnya lebih produktif lagi dan bisa dinikmati oleh para pemilih. Terima kasih Mas Arief Budiman, Ketua KPU RI periode 2017-2022 telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi warga Palestina khusyuk menjalankan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa di tengah konflik Hamas Israel. Kami hadirkan laporan langsung bersama tim VOA. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Cindy Sistiarani.